Assalamualaikum, balik lagi di rekap alur cerita film bareng Mamang di sini. Mas Joko, cabutin tusuk kunde kunti, Mas. Ya, itu, Mas. Cabut, Mas. Kenapa sakit ya? Halo guys, hai seluler, selamat datang kembali di channel Mamang Story. Well, kali ini kita akan masuk ke segmen Jadul Mantul lagi, yang mana Mamang akan bahas film-film horor lawas Indonesia yang bikin bulu kuduk merinding. Di kesempatan kali ini, Mamang akan bawakan sebuah film yang berjudul Paku Kuntilanak. Film ini merupakan lanjutan dari film Setan Budeg. Di film tersebut, kita diperkenalkan kepada sebuah kantor pemburu mayat yang mana kantor tersebut dipimpin oleh seorang lelaki tua bernama Pak Joko. Jika kalian ingin nonton Setan Budeg, silahkan klik link di deskripsi box di bawah ini ya lur. Teror yang mereka alami tidak hanya di Setan Budeg, tetapi di Paku Kuntilanak juga. Penasaran seperti apakah kisahnya? Mamang berikan waktu kepada kalian untuk siapin cemilan yang enak-enak buat nonton video ini. Nah, kalau udah, mari sama-sama kita bilang, hayu, meluncur. Seorang perempuan berjalan di tengah sepinya malam. Lalu, sebuah mobil datang menabraknya dengan sangat kencang. Tetapi, perempuan itu tidak terluka sama sekali, melainkan mobilnya yang penyok slur. Ternyata perempuan itu adalah kuntilanak. Film berpindah kepada sebuah rumah yang sedang dijaga oleh seorang dukun bernama Ki Cahyo. Rumah itu dijaga karena sering didatangi oleh sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan. Rumah itu pun diisi oleh sepasang lelaki perempuan yang sedang menjalin hubungan asmara. Mereka adalah Okta dan juga Sally. Saat Sally mengambil air minum di dapur, tiba-tiba kuntilanak menyerangnya. Tidak hanya Sally, Okta pun mengalami teror yang serupa. Okta diserang kuntilanak hingga badannya terbanting. Okta memanggil Ki Cahyo. Sang dukun pun mengeluarkan tali, lalu tali tersebut mengikat leher kuntilanak. Kuntilanak pun dibaringkan di atas meja. Kemudian dukun mengeluarkan paku kuntilanak. Paku ini dapat menjinakkan kuntilanak yang ganas. Setelah paku itu ditancapkan, kuntilanak pun menjadi lemah dan tubuhnya berdaya. Lalu Okta dan dukun memasukkan kuntilanak ke dalam sebuah kotak. Selama kotak ini tidak dibuka, maka kuntilanak itu tidak akan mengganggu mereka. Kemudian mereka membuang kotak itu ke bawah sungai. Okta pun memberikan dukun itu banyak uang karena telah berhasil menyingkirkan kuntilanak. Dan film Paku Kuntilanak pun dimulai. Film berpindah kepada sebuah kantor pemburu mayat. Di kantor itu ada seorang suster cantik dan seksi bernama Mona. Saat itu Mona akan mandi lur. Dasar lelaki mata keranjang, salah satu petugas yaitu Oji berniat akan mengintip. Namun tak lama Mona mendengar suara telepon. Lantas Mona keluar dari kamar mandi lalu mengangkat telepon itu. Dia mendapatkan laporan jika ada mayat di dalam sumur. Sementara itu, Oji menang banyak karena dia melihat perempuan sedang mandi. Tetapi, dia mulai sadar jika Mona sedang mengangkat telepon. Ternyata, perempuan yang sedang dia intip adalah sosok kuntilanak. Makasih banyak ya Pak ya. Yuk.
Setelah Mona menutup teleponnya, dia terkejut karena Pak Joko sedang mengintipnya dari arah belakang. Mona pun melihat di celananya Pak Joko ada sesuatu yang tegak tapi bukan keadilan. Ada yang menonjol tetapi bukan bakat. Ternyata itu bandrol celana yang belum dilepas. Mona pun memberitahukan Pak Joko jika ada mayat di sumur rumah tetangga sebelah. Maka dari itu, Pak Joko mengerahkan anak-anak buahnya untuk mengevakuasi mayat tersebut. Sukun, Obeng, dan Oji, mereka adalah anak buah Pak Joko yang kerjanya berburu mayat. Setelah sampai di TKP, mereka pun menemukan mayatnya, Lur. Tidak hanya satu, ternyata banyak mayat-mayat perempuan di dalam sumur tersebut. Oleh karenanya, hal ini pun masuk ke dalam liputan berita terkini. Ibunya Pak Joko, yakni si emak, melihat pegawai anaknya masuk TV. Bukannya senang, si ibu malah ngeluh. Dia mengeluh karena Joko ini udah tua tapi gak kawin-kawin. Mungkin karena gak ada cewek yang suka sama dia. Setiap hari kerjaannya ngurusin ayam mulu. Selain itu, bekerja sebagai pemburu mayat pun gajinya kecil. Pokoknya, Pak Joko ini sangat amat memprihatinkan di mata emaknya. Emaknya meminta Joko harus segera menikah karena dia gak sabar pengen gendong cucu. Pak Joko bilang tenang aja, dia udah punya pacar. Sekarang ibunya duduk aja, nanti dia pulang bakalan bawa cewek. Ternyata Pak Joko sudah lama naksir sama Mona. Pak Joko pikir Mona pun memiliki rasa yang sama sepertinya. Ketika mengobrol dengan Mona, Mona pun meminta maaf karena dari tadi sedang memakai earphone. Dia tengah seru mengobrol dengan gebetannya yang ada di luar negeri. Menurut dia, Mona cantik dan seksi dan dia tidak sabar akan menikahi Mona. Pak Joko seketika hancur mendengar itu. Ternyata diam-diam Mona udah ada yang gebet. Pak Joko berlari keluar. Dia tidak tahu harus bagaimana. Dia pun bingung bagaimana cara mengatakan kepada emaknya. Joko sadar jika dia memang tidak laku. Lantas Joko berniat akan bundir saja. Di atas jembatan sungai, seorang kakek-kakek yaitu Haji Bolot datang menghampiri. Dia bilang jangan bundir, itu bukan cara menyelesaikan masalah. Memang harus hati-hati. Kalau sampai ketahuan orang digebukin lo. Saya ini mau mati loh, bukan mau hati-hati. Tapi Pak Haji Bolot ini orangnya budek. Joko semakin frustasi mengobrol dengan Haji Bolot. Maka keputusannya untuk bundir pun sudah benar-benar bulat. Joko nekat terjun ke bawah sungai, Lur. Tanpa disangka-sangka, Joko pun malah menemukan sebuah kotak. Bunuh diri dapat harta karun, mudah-mudahan isinya berlian permata. Ketika dibuka, Pak Joko melihat ada orang dengan badan yang sudah dingin. Dia rasa itu mayat, sehingga langsung lari terbirit-birit. Tanpa disadari, Pak Joko telah membebaskan kuntilanak dari dalam kurungan. Setelah bebas, kuntilanak itu mulai mengganas kembali. Dia sangat suka minum darah. Sehingga siapapun yang berjumpa dengannya, maka seketika leher orang itu akan digigit. Lalu kuntilanak naik angkot. Dia berusaha mencari orang yang telah membebaskannya dari dalam kotak. Saya cari orang yang udah nolong saya, Kang. Emang Kuntilanak pun sampai di tujuannya. Lalu dia memberikan supir angkot uang sebesar 100.000. tengah malam dapat penumpang cantik bohe kayak begitu, terus ngasih uang 100. Awalnya sang supir senang, tapi tak lama uang itu berubah jadi daun. Lalu dia sadar jika tempat ini adalah kuburan. Saya mah kuntilanak. Singkat cerita, kuntilanak pun bertemu juga dengan Joko, lelaki yang telah membebaskannya dari dalam kotak. Dia memperkenalkan diri dengan nama Kunti. Pak Joko pun membawa Kunti pulang ke rumah. Emak sangat senang melihat Joko bawa perempuan ke rumah. Akhirnya ada yang mau sama anaknya. Ini mama nggak tahu ya gimana logikanya, tapi mereka yang belum nikah boleh loh tidur satu kamar. Ini maknya si Joko bukannya marah, tapi malah dukung, Lur. Saat itu Kunti menggoda Pak Joko, sehingga terjadilah
adegan esek-esek. Ketika tengah malam, Kunti terbangun. Dia meminta Pak Joko mencabutkan tusuk kondenya. Padahal itu adalah paku kuntilanak. Setelah dicabut, Kunti berubah jadi kuntilanak. Tapi Pak Joko tidak sadar karena tidak pakai kacamata. Di sisi lain, Ki Cahyo sedang mengobati satu pasien yang sedang ketempelan setan. Ki Cahyo menemukan sebuah silet di dalam tubuh perempuan itu. Mbah Cahyo menyuruh pacar dari perempuan itu untuk menunggu di luar karena ini dibutuhkan ritual yang khusus. Ternyata mereka berdua sedang menipu pria tadi. Ki Cahyo berusaha untuk enak-enak dengan perempuan itu. Sebenarnya perempuan itu pun mau lur, asalkan dengan syarat diberi susuk gratis. Namun tak lama kuntilanak datang. Lalu dia membuka pintunya. Pria itu melihat pacarnya berselingkuh dengan Ki Cahyo, sehingga dia tak segan-segan untuk menghabisi mereka berdua. Para tim pemburu mayat mendapatkan telepon kembali. Mereka pun mengevakuasi mayat Ki Cahyo dan perempuan itu. Besoknya Kunti membawakan makanan untuk Pak Joko. Hubungan mereka makin mesra. Berita Pak Joko akan menikah pun menyebar juga hingga ke kantor. Sukun, Obeng, dan Oji tidak percaya jika Pak Joko laku juga. Sementara Mona merasa cemburu karena Pak Joko kini dengan perempuan lain. Karena selama ini Pak Joko sudah dekat dengannya. Mona pun mendatangi ruangan Pak Joko. Lalu dia berusaha untuk menggodanya. Aduh si Mona, giliran direbut malah gak terima. Ketika malam hari, Mona berdandan cantik. Dia masih berusaha untuk menggoda Pak Joko. Mona. Namun saat mereka berduaan, tiba-tiba Kunti datang. Mona merasa terkejut. Dia segera keluar ruangan. Kunti pun membawakan Pak Joko rantang makanan. Tadi di rumah Kunti sudah masak. Dengan lahap, Pak Joko makan masakan Kunti Slur. Mona penasaran, dia pun mengintip. Namun dia terkejut karena Kunti tidak terlihat di cermin. Selain itu, ternyata yang Pak Joko makan itu bukan mie, tetapi cacing. Minumannya pun bukan air putih, melainkan darah. Mona segera memergoki Kunti. Dia bilang Kunti bukan manusia. Buktinya dia tidak terlihat di kaca. Tetapi seketika Kunti akting sakit kepala, sehingga rahasia Kunti tidak terbongkar. Malam semakin larut. Kunti beraksi lagi. Film berpindah kepada Okta dan Sally kembali. Sally mulai merasa Kunti hadir lagi. Ketika tengah malam, Sally memberikan surprise kepada Okta karena dia ulang tahun. Sally pun mengajak Okta berenang. Ketika sedang asyik berenang, Sally melihat kuntilanak itu lagi. Okta mengatakan tenang, dia akan pergi mengecek dulu. Lalu menyuruh Sally diam saja di sini. Namun seketika ada yang menarik tubuh Sally dari dalam air. Di malam itu, Sally pun tewas karena tenggelam. Besoknya, Sukun datang ke rumah untuk bertemu Pak Joko. Namun, dia malah melihat Kunti. Dia tampak sedang menyisir rambut. Sukun terkejut saat melihat banyak belatung berjatuhan dari rambut Kunti. Lalu, Kunti pun memakannya Slur. Ketika malam hari, saat sedang tidur, Mona terkejut karena jendela terbuka dengan sendirinya. Lalu, kuntilanak menampakkan diri kepada Mona Slur. Beruntung itu hanya mimpi. Mona semakin yakin jika Kunti bukan manusia. Mona pun memiliki ide, yaitu untuk menyelidiki Kunti ke rumah Pak Joko. Dia mengajak Obeng dan Oji agar bisa menaiki mobil. Setelah beberapa jam menunggu di sana, mereka melihat Kunti keluar. Mereka segera mengikuti dari belakang. Ternyata Kunti masuk ke sebuah rumah sakit. Di sana dia menyerang suster lalu memakan ari-ari dari bayi yang baru saja dilahirkan. Ketika akan mengikuti Kunti lagi, mereka malah kecelakaan.
Keesokan paginya, Kunti membuatkan sarapan untuk Pak Joko. Tetapi ketika melihat cermin, Pak Joko mulai sadar jika yang dia makan adalah cacing. Setelah itu Kunti datang sambil membawa segelas kopi. Pak Joko sudah tahu Kunti itu adalah kuntilanak. Tapi dia pura-pura tidak tahu supaya Kunti tidak curiga. Malam pun tiba. Pak Joko melihat Kunti beranjak dari kasur. Dia segera mengikutinya. Setelah beberapa jam, suasana seketika heboh karena Pak Joko menghilang. Emaknya meminta kepada para karyawan agar mencari Pak Joko. Di sisi lain, Pak Joko kebingungan karena Kunti datang ke kuburan Slur. Tak lama, Okta datang juga. Ia menghampiri kuburan Kunti. Lalu, dia mengatakan sekarang Sally sudah meninggal. Dia harap dendamnya Kunti bisa terpuaskan dan jangan mengganggu lagi. Ternyata Slur, dulu Okta dan Kunti pacaran. Tapi dengan tega, Okta menenggelamkan Kunti di bathtub. Hal ini karena di malam itu, Sally baru saja sampai di Indonesia. Okta pun lebih memilih Sally. Tiba-tiba Kunti datang. Dia mengatakan dendamnya belum terpuaskan. Dia ingin Okta mati juga. Pak Joko ketakutan melihat hal ini. Lalu leher Okta pun digigit dan berujung tewas. Setelah itu Kunti pun mendatangi Pak Joko yang sedang bersembunyi. Kunti tidak mau Pak Joko takut kepadanya. Tak lama para karyawannya pun datang. Kunti seketika berubah jadi kuntilanak. Sukun, Obeng, dan Oji pernah membaca jika kuntilanak bisa dijinakan oleh paku kuntilanak. Mereka pun sudah bawa palu Slur. Ternyata pakunya masih disimpan oleh Pak Joko. Secara bersamaan mereka pun memaku kepala kuntilanak. Pada akhirnya kuntilanak pun masuk kembali ke kuburannya. Film diakhiri dengan sebuah pesta pernikahan. Apakah Pak Joko akan tetap menikah? Ternyata tidak Slur. Di sini Pak Joko terlihat tengah bersama para karyawannya dan juga tidak pakai baju pengantin. Ternyata yang menikah itu adalah emaknya bersama Haji Bolot. Dan film pun selesai. Nah, itu dia Slur, seluruh alur cerita dari film ini. Jadi hati-hati ya Slur, kalau nemu kotak di sungai, bisa jadi itu isinya Kunti. Menurut kalian lebih sereman setan budek atau paku kuntilanak nih? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke lah, segitu dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see